Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan tabel skala prioritas. Oke, langsung saja ke pembahasan. Syarat utama untuk menentukan tabel skala prioritas adalah kalian harus terlebih dahulu menyelesaikan tabel from to chart inflow dan from to chart outflow. Setelah kalian menyelesaikan FTC inflow dan FTC outflow, langkah selanjutnya adalah menentukan tabel skala prioritas. Jadi di sini tabel skala prioritas itu dapat mengetahui departemen mana yang harus didekatkan berdasarkan nilai inflow dan outflow. Nah, jadi tabel skala prioritas ini dibagi menjadi dua, yaitu tabel skala prioritas untuk inflow dan tabel skala prioritas untuk outflow. Nah, cara penentuannya adalah seperti ini. Untuk penentuan tabel skala prioritas inflow adalah kalian lihat tabel yang from to chart FTC inflow ini, nilai yang paling urutkan nilai yang paling besar. Nah, di sini misalkan yang paling besar adalah amplitude, nilainya 1. Maka di sini sebelumnya kodenya kalian tentukan terlebih dahulu. Untuk gudang bahan baku kodenya A, mesin fabrikasi untuk kodenya B, mesin potong kodenya C, dan seterusnya. Kalian bisa lihat. Nah, di sini yang paling terbesar adalah alat pelipur, yaitu dengan nilai 1. Maka untuk skala prioritas untuk yang pertama ini adalah alat pelipur, yaitu alat pelipur kodenya adalah H. Maka tulis H. Kemudian terbesar kedua adalah setelah alat pelipur bak nikel. Maka bak nikel ini kalian masukkan di sini. Bak nikel. Bak nikel kodenya adalah M. Kemudian terbesar ketiga adalah setelah bak nikel, yaitu fabrikasi, kemudian mesin las dan assembling, ya. Fabrikasi ini kodenya B, mesin las kodenya adalah K, dan assembling adalah N. Jika di sini ada lagi, kalau misalkan ada lagi, tinggal tulis aja, kalian tambahkan, misalkan prioritas ke-6, ke-7, dan seterusnya, ya, kalau misalkan ada. Ini kebetulan saya udah selesai di prioritas ke-5. Kemudian untuk penentuan untuk penentuan mesin fabrikasinya, caranya juga sama mudah. Kalian urutkan ini yang nilai yang paling besar. Ini misalkan mesin potong. Kalau misalkan ada yang sama seperti ini, kalian pilih salah satu aja, ya. Ada mesin potong khusus, dan juga mesin las. Mesin potong kodenya C, mesin potong khusus kodenya F, dan untuk satu lagi mesin las kodenya adalah K. Nah, kalian coba selesaikan untuk tabel skala prioritas untuk keseluruhan, selesaikan. Caranya mudah, kalian hanya tinggal mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, untuk penentuan outflow, caranya juga hampir sama. Cuma tabel yang digunakan adalah outflow, tabel outflow from to chart outflow, dan pengurutannya adalah dari yang terkecil ke terbesar. Misalkan untuk gudang bahan baku, yang paling kecilnya adalah di sini alat pelipur. Kemudian bak nikel, kemudian mesin fabrikasi. Alat pelipur dari terkecil, alat pelipur, bak nikel, dan fabrikasi. Alat pelipur H, kemudian bak nikel itu adalah M, dan fabrikasi adalah B. Selanjutnya meja assembling dan mesin las. Meja assembling tuh N, dan mesin las tuh K. Ini juga sama caranya seperti pada tabel inflow. Cuma sekali lagi, tabel yang digunakan adalah outflow, dan pengurutannya itu dari terkecil ke terbesar, berbanding terbalik dengan inflow. Coba kalian selesaikan tabel skala prioritasnya itu berdasarkan from to chart inflow dan outflow yang telah kalian hitung. Ini kebetulan saya udah menentukan, semuanya udah saya selesaikan. Nah, jadi cara membacanya adalah, jadi
gudang bahan baku tuh harus didekatkan dengan prioritas pertama adalah kode H, yaitu lat fitur. Kemudian prioritas kedua adalah M, yaitu bak nikel. Kemudian untuk mesin pabrikasi harus didekatkan dengan mesin potong. Selanjutnya untuk mesin potong harus didekatkan dengan mesin fonts, prioritas pertama. Kemudian untuk prioritas kedua adalah dengan mesin penghalus kaki dan seterusnya. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Artinya, maka gudang bahan baku harus didekatkan dengan H, yaitu H itu adalah lat fitur. Kemudian mesin pabrikasi digunakan untuk didekatkan dengan mesin potong, kemudian mesin potong harus didekatkan dengan D, yaitu mesin tekuk dan seterusnya. Itu mungkin pembahasan mengenai tabel skala prioritas. Bila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan kepada asistennya masing-masing. Terima kasih.